once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine. Hello guys, welcome back to my channel Radiar Mulyana. Nah, kali ini saya berada di museum. Lokasinya di Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak. Nah, kali ini saya akan ajak kalian jalan-jalan sambil kita ngelihat apa aja sih yang ada di museum di sini. Nah, ini menarik sekali guys. Kita berada di museum ini, yang mana museum ini sekedar informasi bahwa museum ini dirintis oleh pemerintah daerah di sini sejak tahun 1974 dan dibuka untuk umum itu sekitar tahun 1983. Nah guys, museum ini bertujuan untuk melestarikan budaya serta benda-benda sejarah yang ada di dalamnya. Khususnya bagi anak-anak muda, jangan melupakan sejarah. Nah, karena sejarah ini merupakan budaya yang harus dilestarikan, yang harus kita kenang dan harus kita pelajari guys. Kita tidak boleh melupakan budaya, karena budaya adalah merupakan ciri khas serta menjadi simbol kebudayaan, menjadi simbol suatu daerah yang mana harus kita lestarikan dan harus kita jaga. Dengan sejarah inilah kita bisa mengenang, bisa memotivasi kita ke depannya, kemudian juga bisa bersyukur. Nah, dengan sejarah kita menjadi tahu bahwa kehidupan di masa lalu dan masa sekarang semakin lebih baik. Oke, keren banget. Kita langsung saja check it out. Nah, sekarang saya berada tepat di dalam. Nah, di sini banyak menampilkan geografi, flora dan fauna Kalimantan Barat. Sedikit gambaran ya. Nah, gambarannya di sini nih, peradaban yang ada di daerah di sini. Nah, guys, sekarang saya berada di dalam museum ini yang menyimpan situs-situs sejarah yang ada di Kalimantan ini. Nah, dari peradabannya, kemudian juga ada situs-situs bersejarah, kemudian ada arca apa. Nah guys, sekarang saya berada di bagian atas, jadi ini 2 tingkat ya. Nah, kemudian di sini bagian atas ini ada, kita tampak di bagian ini ada dapur kitchen. Nah, dapur kitchen, kemudian peralatan rumah tangga. Dapur ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga ya, pasti penting ya zaman dulu sekarang. Masyarakat tradisional ini kita juga bisa baca di sini. Pada masyarakat tradisional yang umumnya bertempat tinggal di daerah pedalaman. Nah, seperti ini nih adat istiadatnya. Nah, nih. Nah, susunannya seperti ini. Kemudian tempat masaknya seperti ini nih, pakai kayu bakar ya. Replikanya mirip banget ya. Itu yang kayak api itu replika. Kemudian kalau tempat-tempat itu guci apa semua, ada keranjangnya apa itu semua keranjang ya, saya nyebutnya keranjang. Nah, kemudian itu semuanya asli, kayaknya sepertinya asli sama dengan aslinya. Dapurnya ini dari bahan kayu gitu ya, ada atapnya tuh, atap daun. Juga benar-benar itu atap daunnya dibuat sedemikian mungkin seperti aslinya. Nah guys, ini merupakan peralatan sunat. Nah, peralatan sunat zaman dahulu seperti ini ya. Itu barang-barangnya ada piring, ampitan, kain, mangkok, gong, ensaut. Pisaunya ya, ensaut itu. Di 3 subsuku Dayak itu, di Sintang itu Dayak Kebahan, kemudian di Kabupaten Melawi itu Dayak Limbai, kemudian di Kabupaten Ketapang
di daerah Tumbang Titi itu Dayak Pesaguan yang melaksanakan ritual sandung. Jadi ini ruang kebudayaan Dayak, jadi ada berbagai macam koleksi dari berbagai macam suku Dayak. Nah, kalau tato ini nih tradisional tato, jadi ada alat-alat yang memang digunakan dalam pelaksanaan pembuatan tato. Di sini di nomor 1 ini jarum penusuk. Jadi biasanya digunakan untuk merajah kulitnya tuh. Kemudian setelah buka baru dilapisi dengan tinta yang dibuat memang masih secara tradisional dengan bahan alam biasanya. Kemudian yang nomor 2 ini motif, contoh-contoh motif yang digunakan oleh orang-orang Dayak. Motifnya Mas? Iya, jadi ada berbagai macam motif. Berarti ada meaningnya, berarti ada artinya? Ada arti, nah ya, juga setiap tato yang digunakan oleh orang-orang Dayak juga memiliki arti ya. Simbol kedudukan, status sosial juga. Jadi ini salah satu koleksi yang dipilih waktu itu tahun 2018. Itu kan ada kegiatan pameran di Belgia, di Eropa. Kemudian sandung dari Kalimantan Barat ini dipilih oleh Pak Presiden untuk dibawa ke Belgia, diikut sertakan dalam pameran. Itu dalamnya apa tuh Bang? Jadi ini replika jenazah. Nah, ya, kemudian ini ada kelengkapan-kelengkapannya. Di situ ada tempayan yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan tulang belulang yang telah melakukan proses kremasi, proses pembakaran jenazah. Jadi ada tahapan-tahapannya dan ada syarat-syaratnya juga. Nah, syarat-syaratnya dulu ketika orang-orang Dayak belum mengenal agama, animisme, masih kepercayaan terhadap leluhur. Jadi mereka itu terbagi menjadi beberapa bagian atau kasta. Jadi orang Dayak dulu mengenal kasta. Dan syaratnya itu untuk satu tiang sandung ini, syaratnya mereka harus menanamkan 3 kepala manusia di bawahnya sebagai tumbalnya. Oh, jadi nggak sembarangan? Jadi nggak sembarangan, makanya dibagi lagi tadi menjadi beberapa kasta. 2 kasta teratas itu berhak untuk melakukan ritual sandung. Ritual sandung itu terus diapain? Dimakamin biasa atau tetap boleh dikremasi atau gimana? Jadi untuk 2 kasta yang di bawah itu mereka dimakamkan dengan konvensional biasa, dikubur ya. Kemudian untuk 2 kasta itu tuh mereka tuh seperti hal yang wajib bagi mereka untuk dilakukan ritual sandung, karena sebelum mereka mengenal agama tuh mereka tuh kepercayaan mereka tuh ada kehidupan setelah kematian, tapi tidak ada yang namanya surga dan neraka itu tidak ada, hanya kehidupan setelah kematian ya. Jadi fungsi kepala manusia yang ditumbalkan tadi itu nanti sebagai pelayan orang itu, nah orang yang diritualkan sandung. Nah guys, sekarang saya masuk di bagian belakangnya ya. Nah jadi di bagian belakang ini unik banget tempatnya. Jadi kayak ada aliran parit kecil kayak gitu ya nih. Nah jadi ada stand-standnya di sana. Di sana ada lancang kuning. Kemudian juga ada ya pondok-pondok kecil kayak gitu ya. Sepertinya itu adalah rumah ya, gambaran rumah zaman dahulu ya. Nah ini kita masuk di dalam. Nah jadi sedikit cerita guys, tadi saya waktu masuk di museum ini saya izin dulu. Nah izin dulu tadi di loket tiketnya, ternyata untuk sementara tiketnya tidak berfungsi, maksudnya tidak diaktifkan karena gratis, masuk di sini gratis. Nah kemudian saya izin sama yang penjaganya di situ, sama nggak salah Pak Slamet tadi ya. Nah jadi beliau mengizinkan untuk masuk di dalam. Nah kalau di dalam itu waktu kunjungnya sampai jam 13.00 atau jam 1 siang. Nah guys, oke kita sambil lihat apa saja yang ada di stand bagian luar. Nah kalau bagian luar ini bebas nih guys, yang penting kalian tidak sembarangan mengganggu ya, ini apa maksudnya tidak merusak ya. Nah di sini ada
Oh, ini sepertinya replika ya, replika bangunan apa ini? Kita lihat informasinya, biasanya ada tulisannya. Nah, kita lihat yang ini aja dulu. Di sini ada guci-guci. Bersih, tempatnya bersih di sini. Ini tadi yang lancang kuning. Nah, lancang kuningnya guys. Keren sekali. Kemudian kita mau baca sedikit informasi. Nah, ini gucinya, motifnya naga. Nah, ini sepertinya peninggalan dari nenek moyang Tionghoa ya. Jadi di sini yang menonjol untuk etnisnya yaitu Dayak, Melayu, dan Cina. Nah, tungku pembakaran keramik. Oh iya guys, ini adalah tungku pembakaran keramik tradisional. Ini disebut Tungku Naga, pabrik keramik pertama di Kalimantan Barat. Oh, pertama didirikan di Desa Sedau, Singkawang, 1933. Oke, keren banget. Nah, kita di sini juga bisa sambil foto-foto guys, sambil hunting-hunting, sambil santai-santai juga bisa di sini. Nah, kalau di tepatnya di belakang di sana itu yang ada mobil-mobil banyak di sana, itu adalah restoran guys. Kalian bisa makan di sana sambil santai-santai juga. Nah, sekarang kita mendekati rumah lumbung dango padi. Nah, ini rumah lumbung padi. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Di dalamnya nggak ada apa-apa ya, cuma miniatur seperti itu. Nah, jadi di sini ada informasinya, menyimpan padi setelah panen. Nah, rumah itu, rumah dangonya untuk menyimpan padi setelah panen. Nah, kemudian ini rumah lanting. Nih guys, keren banget guys. Nah, kenapa dibuat seperti sungai seperti ini? Nah, ini adalah gambaran miniatur rumah lanting yang dibangun di atas sungai sebagai tempat tinggal suku Melayu. Nah, yang bermata pencaharian pokoknya sebagai nelayan. Ya, keren banget guys. Kalian bisa lihat tuh. Nah guys, tadi sempat juga saya heran ya, ada seperti sampan seperti itu, ada benderanya. Nah, jadi ternyata ini perahu tambe guys. Perahu tambe terdiri dari 2 buah sampan yang dirangkai menjadi satu, merupakan alat transportasi masyarakat suku Dayak Taman. Nah, Kapuas Hulu ya, bendera panjang warna. Nah, ternyata ada benderanya. Ini ada benderanya, keren banget. Nah guys, nah jadi ini adalah alat transportasi suku Dayak Tambe di Kapuas Hulu. Nah guys, ini saya berada di sebelah kanan kalau kita menghadap objeknya. Nah, ini adalah jangkar. Nah, besar sekali guys. Ini benar-benar ya, ini bukan miniatur tapi ini beneran. Nah, ini adalah jangkar armada dagang kapal asing abad ke berapa ini? Abad ke-16. Wah, sangat tua sekali guys. Ya, sangat panjang sekali, sangat besar sekali. Ini tahun penemuannya adalah tahun 1983. Nih guys, informasinya ada di sini, jangkar armada dagang kapal asing. Nah, bahannya besi, panjang 450 cm, lebar 300 cm. Nah, situsnya pesisir pantai Pemangkat, Kabupaten Sambas. Tahun penemuan tahun 83. Oke, keren guys. Nah guys, itu tadi edisi jalan-jalan kita di Museum Kalimantan Barat.
Nah, museum ini keren sekali karena banyak benda-benda sejarah dan banyak kenangan serta historisnya. Sampai-sampai tadi kewalahan juga berjalan di atas ya kita untuk dokumentasikannya. Kalian apabila yang datang dari luar ataupun dari luar Provinsi Kalimantan Barat yang mau berkunjung di museum, silahkan datang di sini. Nah, jadi bukanya itu sampai jam 1 siang guys. Nah, jadi kalau yang untuk di luarnya kalian bisa kapan saja bisa nih untuk dokumentasi atau foto-foto di daerah luarnya. Tapi kalau di daerah dalam itu ada waktunya guys. Nanti kalian akan diarahkan sama pemandu wisatanya ada di sini ataupun sama yang penjaga yang ada di sini. Oke? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like dan subscribe. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.